Kita ketemu lagi di channel Sahabat Pustaka. Kali ini saya oleh teman-teman Sahabat Pustaka diminta untuk mereview buku tentang psikologi dan komunikasi. Pada saat undangan itu saya terima, maka saya hanya memikirkan satu buku yang paling tepat untuk kita review, yaitu buku Mantra. Buku yang ditulis oleh Deddy Corbuzier, salah satu tokoh yang sangat-sangat familiar ya di Indonesia. Deddy Corbuzier adalah orang yang sangat inspiratif, sehingga saya dan teman-teman Sahabat Pustaka juga menjadi salah satu fans dari beliau ya. Deddy Corbuzier memang sudah seperti kita ketahui bersama, oleh karena kita sudah mengikuti banyak acara-acara yang dibintangi oleh Deddy Corbuzier, mulai dari acara-acara di TV seperti The Master, The Mentalist, terus Hitam Putih. Jadi hampir di setiap acara Deddy Corbuzier ini merepresentasikan seorang yang sangat mampu mengendalikan suasana ya. Jadi kondisi itu seperti benar-benar dapat dikendalikan dengan penuh oleh Deddy Corbuzier, baik dari pertunjukan-pertunjukan mentalisnya ataupun acara-acara seperti yang sekarang banyak dibintangi di TV. Sehingga mulai dari dulu saya pribadi sangat mengidolakan Deddy Corbuzier. Nah, buku Mantra yang akan kita review kali ini pertama kali saya baca pada tahun 2013. Saya lupa sudah berapa kali membaca buku ini karena bukunya sangat sederhana, sangat mudah dicerna dan mudah untuk dipahami, dan seperti biasa bahasanya Deddy Corbuzier itu sangat-sangat ngalir ya untuk dibaca, sehingga tidak punya kesulitan. Saya sering membaca buku ini dalam waktu 1 jam, dalam beberapa menit, dan hampir di setiap acara-acara ketika saya mengisi misalkan pelatihan-pelatihan, saya sering menjadikan buku ini sebagai referensi. Oke, mungkin kita langsung masuk saja pada review buku sore hari ini. Saya ingin mengawali dari buku Mantra ini tentang ulasan pertama yang ditulis di sana, berjudul Divka. Ulasan itu dia tulis seperti cerita yang intinya nanti teman-teman ketika membaca akan disadarkan betapa pentingnya menjadi orang yang bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Menjadi orang yang bisa diandalkan di masyarakat. Dan di sana dalam cerita itu, karena Divka ini seperti tokoh penyihir ya, di sana digambarkan betapa pentingnya memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Untuk lebih detailnya mungkin teman-teman perlu membaca sendiri, tapi dari cerita sederhana ini hanya terdiri dari beberapa halaman sudah sangat mampu merepresentasikan betapa kita sebagai pribadi harus bisa memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas untuk akhirnya kita bisa menjadi problem solver ya, atau person yang bisa menjadi pemecah masalah gitu. Terus kita masuk setelah dari cerita itu, di buku itu ditulis oleh Deddy Corbuzier tentang perilaku dan kata-kata. Di sana Deddy Corbuzier sangat detail sekali, dia membahas secara mendasar tentang apa sih yang akhirnya mempengaruhi orang untuk sampai berperilaku secara sadar gitu. Deddy Corbuzier di buku Mantra ini membagi pikiran orang itu menjadi 3 ya. Pertama, pikiran tidak sadar, yang kedua pikiran bawah sadar, dan yang ketiga pikiran atau tindakan yang sadar. Nah, pikiran tidak sadar ini adalah sesuatu yang kita tangkap secara indrawi dengan tanpa kita sadari. Seperti misalkan ada iklan di pinggir-pinggir jalan yang secara tidak sengaja atau tanpa kita sadari ditangkap oleh indera kita, yang akhirnya itu masuk atau disimpan di memori jangka panjang kita atau long term memory, itu sudah masuk pada informasi bawah sadar. Nah, long term memory ini nanti membutuhkan stimulus ya, atau rangsangan dari pikiran bawah sadar itu untuk akhirnya muncul ke permukaan, untuk akhirnya menjadi pikiran sadar atau tindakan sadar. Sehingga misalkan saya kasih contoh, misalkan kita secara tidak sadar melihat iklan sabun mandi di pinggir jalan.
kita tidak menyadari akan iklan itu, kita juga tidak niat untuk menyaksikan iklan itu, tapi itu sudah secara otomatis tersimpan di alam bawah sadar kita atau di memori jangka panjang kita bahwa kita sudah ada informasi itu. Nah, suatu ketika kita hanya butuh stimulus kecil, misalkan seperti misalkan kita pengen mandi atau kita pengen cuci muka, dan apa yang tersimpan di long term memory atau di pikiran bawah sadar kita itu akan terpanggil bahwa oh iya, kita pernah tahu bahwa ada produk sabun mandi atau sabun cuci muka tertentu, dan akhirnya dari stimulus itu kita akan menghasilkan yang namanya pikiran sadar atau tindakan sadar. Itu yang akan akhirnya membuat kita membeli atau berperilaku atau memutuskan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi sangat basic sekali untuk dipahami bagaimana orang mengambil tindakan dari kesadaran mereka, seperti yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier. Dan ternyata teman-teman, di buku itu juga ditulis bahwa kesadaran manusia itu, pikiran manusia itu seperti halnya gunung es ya. Gunung es itu hanya sekitar 30 atau 20% yang bisa kita lihat di permukaan, sedangkan sisa yang lainnya yang lebih banyak itu terpendam, yaitu yang dimaksud dengan pikiran sadar dan bawah sadar itu. Itu menarik sekali untuk memberikan kita pemahaman bagaimana akhirnya kita berkata-kata atau bagaimana kita mempengaruhi orang. Jadi kita berbicara itu tidak sekedar berbicara yang akhirnya bisa memberikan pengaruh kepada orang, tapi kita harus memahami step-step dari bagaimana orang itu bisa terpengaruh untuk mengambil tindakan tertentu. Yang selanjutnya kita masuk pada bab linguistic deception art ya, atau seni berkata-kata yang akhirnya bisa mempengaruhi orang. Di sini Deddy Corbuzier di dalam bukunya lebih menjelaskan pada teknis ya. Dia memberikan seperti kata-kata tertentu harus digabungkan dengan kata-kata tertentu, seperti contoh akan dan pasti. Kalau kita jadikan satu kalimat itu akan memberikan pengaruh yang sangat kuat teman-teman, daripada sekedar menggunakan kata akan ataupun menggunakan kata pasti. Dan selanjutnya ada kata dan juga ketika kita memberikan dua perintah secara bersamaan. Ketika kita memberikan kata dan, ternyata perintah yang pertama itu yang sebelum kata dan itu akan masuk secara softly ya kepada pikiran kita, sehingga itu akan lolos dari analisa pikiran kritis kita, sehingga itu langsung masuk pada memori bawah sadar kita dan akan mempengaruhi tindakan sadar kita. Yang terakhir itu di bab itu ditulis sebagai body perception. Deddy Corbuzier ternyata karena buku ini syarat dengan psikologi dan komunikasi, sehingga buku ini membahas tentang pengaruh antara pemahaman kita pada psikologi manusia dan efektivitas komunikasi kita, sehingga kita tidak bisa memisahkan dua hal ini dari buku mantra ini. Kita dapat memahami psikologi dasar tentang bagaimana manusia berpikir dan berperilaku, dan kita juga bisa memahami bagaimana komunikasi kita bisa memberikan pengaruh secara efektif kepada manusia. Di The Art of Body Perception ini, Deddy Corbuzier menjelaskan kepada kita betapa gerakan-gerakan kita, misalkan seperti tangan yang melambai saat berbicara atau bahasa tubuh yang terbuka dan lain sebagainya, itu bisa memberikan pengaruh yang sangat besar kepada lawan bicara kita. Di sana juga kita dijelaskan bagaimana kita membaca pikiran ya, melalui mata, melalui bibir, melalui senyuman, supaya kita bisa tahu kondisi lawan bicara kita, sehingga kita bisa memberikan diksi yang tepat atau bisa memberikan saran-saran yang tepat pada saat kita melakukan komunikasi itu. Dan banyak lagi yang dibahas oleh Deddy Corbuzier di Body Perception ini. Di bagian terakhir, Deddy Corbuzier seperti memberikan renungan ya, renungan tentang tujuan hidup, tentang makna hidup, yang dia jadikan seperti dialog dengan seorang tua yang gaib, yang tiba-tiba ada di ruangannya. Orang tua itu seperti seorang yang sangat bijaksana, yang Deddy Corbuzier tidak tahu dari mana, dan bisa menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier berdialog tentang makna hidup, tujuan hidup, dan kebijaksanaan lainnya, yang secara tidak langsung itu adalah renungan untuk kita. Sehingga apa yang Deddy Corbuzier bahas di bab
bab sebelumnya itu menjadi sangat penting untuk kita ketahui dari cerita dengan di bab terakhir itu. Dan sebenarnya banyak lagi bahasan-bahasan yang sangat menarik dan menjadi penting untuk fondasi pemahaman kita tentang psikologi dan komunikasi yang dijelaskan di buku mantra ini, yang tentunya saya sangat menyarankan teman-teman sahabat pustaka dan teman-teman yang lain untuk membaca langsung buku itu dan mengikuti channelnya Deddy Corbuzier, mengikuti banyak acaranya Deddy Corbuzier, sehingga kita tahu gitu betapa Deddy Corbuzier memiliki kekuatan kata-kata dan pemahaman psikologi yang tinggi dalam apa yang menjadikannya di posisi saat ini. Mungkin itu saja dulu teman-teman, review buku sederhana dari saya yang bisa saya berikan untuk mengisi konten digital sahabat pustaka yang berjudul Rebook ini. Selebihnya saya minta maaf, dan kalau ada hal yang kurang dari apa yang saya review, karena saya sudah lama juga membaca buku ini dan waktu diminta itu saya cuma membaca sebentar-sebentar lagi. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, dan saya minta untuk teman-teman komentar apa yang menjadi koreksi dari pembahasan review buku tadi yang saya sampaikan. Mungkin itu saja, terima kasih, dan jangan lupa sempatkan untuk like dan subscribe, komen, dan bahkan share kalau ada manfaat yang bisa diambil dari review buku kali ini. Thank you.